Bayangkan sebuah dunia yang terbelah dua. Di satu sisi, puncak gunung yang suci, sunyi, dan penuh sujud. Di sisi lain, lembah yang gemerlap, bising, dan penuh dengan dosa yang tak terbayangkan. Inilah masa di mana manusia pertama kali mengenal garis batas antara mereka yang menjaga warisan surga dan mereka yang memilih membangun neraka di bumi. Antara cahaya Nabi, Sheets, dan bayang-bayang hitam keturunan Kabil. Bagaimana satu orang bisa menjaga ribuan jiwa dari godaan musik yang memabukkan dan kecantikan yang menipu. Inilah kisah tentang benteng terakhir tauhid sebelum sejarah manusia tenggelam dalam kegelapan. Dan dia adalah Nabi SWITS, sang penjaga garis batas. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah awal dari peperangan abadi antara benar dan salah. Di awal peradaban, ketika bumi masih suci, sebuah bayangan hitam mulai merayap di hati manusia pertama yang merasa terabaikan. Bukan sekadar tentang siapa yang diterima kurbannya, tapi tentang siapa yang merasa lebih layak mewarisi dunia. Di puncak bukit sunyi, Kabil, suara parau, penuh amarah, terpendam, berkata, "Lihatlah ke atas, Habil, langit tetap biru bagi mereka yang disayangi. Kurbanmu lenyap ditelan api surgawi, sementara milikku membusuk di tanah, dihina oleh takdir." Habil dengan tenang, tulus, tanpa nada mengejek, "Saudaraku, Tuhan tidak melihat pada tumpukan hasil bumi atau gemuknya ternak. Dia melihat pada niat yang bersembunyi di balik tulang rusukmu. Mengapa hatimu harus menjadi ladang bagi duri?" Kabil mendekat, langkah kaki berat di atas batu. Niat, mudah bagimu bicara soal niat saat ayah memandangmu sebagai cahaya masa depan. Kau pikir kau akan menjadi nabi selanjutnya, menjadi imam bagi keturunanku. Tidak, aku adalah yang sulung. Hak itu milikku, dan kau hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Habil, suara melembut, penuh kepasrahan. Jika kau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalas. Bukan karena aku lemah, Kabil, tapi karena aku takut pada Dia yang menciptakan kita berdua. Jangan biarkan darah ini menjadi noda yang tak bisa kau hapus selamanya. Kabil berteriak, pecah oleh emosi. "Cukup khutbahmu. Jika langit menolak persembahanku, maka bumi akan menerima darahmu." Dan sejarah pun menuliskan tintanya dengan darah. Sang kakak berdiri mematung di depan jasad yang kian mendingin, menyadari bahwa takhta yang ia impikan hanyalah kesunyian yang mencekam. Kabil berbisik, gemetar, "Bangunlah." "Habil, mengapa kau diam? Bagaimana cara mengembalikanmu ke tanah?" Suara tangis tertahan. "Bahkan burung gagak itu lebih tahu cara menghormati kematian daripada aku." Sang pewaris yang kini menjadi pecundang. Tahun-tahun berlalu dalam kesunyian yang berat di rumah Adam. Luka karena kehilangan Habil belum sepenuhnya kering. Hingga suatu hari, langit seakan membuka pintunya. Seorang putra lahir membawa ketenangan yang telah lama hilang. "Hawa." Suara bergetar, penuh kebahagiaan dan kelegaan. "Lihatlah wajahnya, Adam." Seakan-akan seluruh kedamaian yang hilang dari surga turun kembali ke pelukanku. Dia adalah hibatullah, hadiah dari Sang Pencipta untuk kita. Adam, suara berat, bijaksana, menunjukkan usia yang matang. Allah tidak membiarkan hambanya larut dalam kegelapan. Jika satu pelita dipadamkan oleh amarah, Dia akan menyalakan matahari untuk menggantikannya. Sheets, itulah namamu, wahai putraku. Engkaulah pengganti atas kesalehan yang telah tiada. Adam, suara parau namun tegas, "Mendekatlah, Sheets. Waktuku di bumi ini kian menipis. Ketahuilah, di dalam darahmu mengalir amanah yang besar. Engkau bukan sekadar putra, melainkan penjaga rahasia langit yang akan meneruskan sujud manusia kepada penciptanya." Sheets, suara muda, penuh hormat dan keteguhan. "Ayahanda." Hatiku gemetar mendengar beratnya amanah itu. Bagaimana aku bisa berdiri tegak di dunia yang sudah mulai mengenal kebencian? Adam, tenang. Tuhan tidak memilihmu karena kau kuat, Sheets. Dia memilihmu karena hatimu bersih. Jadilah pelindung bagi saudaramu
yang tersesat. Dan jangan biarkan bayang-bayang Kabil menyentuh kesucian wahyu yang akan kau bawa. Maka lahirlah sang pembawa suhuf. Sheets tidak hanya mewarisi paras rupawan ayahnya, tetapi juga cahaya kenabian yang akan menjadi kompas bagi generasi-generasi setelahnya. Sebuah fajar baru telah tiba, membuktikan bahwa kebaikan tidak akan pernah benar-benar mati. Di saat bumi masih sangat muda, Sheets tidak tumbuh dengan mainan dari emas atau perak. Mainannya adalah kebijaksanaan ayahnya, dan sekolahnya adalah alam semesta yang luas. Sejak kecil, ia adalah anak yang tidak hanya melihat dengan mata, tapi dengan jiwa. Sheets kecil, suara jernih, penuh rasa ingin tahu. Ayahanda, mengapa engkau sering menatap langit dengan mata yang begitu rindu? Apa yang kau lihat di sana yang tidak bisa aku temukan di hamparan lembah ini? Adam, suara dalam, berwibawa, namun ada nada nostalgia yang sedih. Aku sedang mengingat sebuah rumah, putraku, sebuah tempat di mana cahaya tidak pernah redup dan tidak ada rasa lelah. Bumi ini indah, Sheets, tapi ia adalah tempat pengabdian. Surga adalah tempat kepulangan. Sheets kecil, terdengar serius melampaui usianya. Lalu, mengapa aku dilahirkan di sini? Di tanah yang berbatu ini? Mengapa aku tidak dilahirkan di sana bersama kedamaian yang ayah ceritakan? Adam berhenti sejenak, suara melembut namun penuh penekanan. Karena engkau adalah jembatannya. Engkau lahir agar ingatan tentang Tuhan tidak hilang dari ingatan manusia. Tanganmu yang kecil ini suatu saat nanti harus memegang teguh tali yang menghubungkan bumi dengan langit. Itulah sebabnya aku mengajarimu tentang nama-nama segala sesuatu, agar kau bisa memanggil kebenaran di tengah kebohongan. Sheets kecil, aku akan menjaganya ayahanda. Aku akan menjaga cahaya itu agar tidak padam seperti suara mengecil seperti yang terjadi pada Habil. Adam terhenyak. Suara bergetar sedikit. Engkau lebih bijaksana dari yang aku duga. Sheets, jangan takut pada kegelapan di luar sana. Selama sujudmu masih menyentuh bumi, langit akan selalu mendengarmu. Waktu yang dijanjikan telah tiba. Matahari mulai terbenam bagi sang manusia pertama. Di pembaringan terakhirnya, Adam tidak mewariskan emas atau tanah, melainkan lemboran cahaya yang berisi hukum-hukum langit. Sebuah momen di mana bumi akan segera dipimpin oleh tangan yang baru. Adam, suara parau, bergetar namun penuh kekuatan ruhani. Sheets, mendekatlah. Putraku, jangan kau tangisi raga yang kembali ke tanah ini. Lihatlah apa yang ada di tanganku. Inilah suhuf-suhuf suci, 50 lembar wahyu yang diturunkan langsung dari singgasananya. Sheets, suara gemetar, penuh haru dan kesedihan. Ayahanda, bagaimana aku bisa memikul ini sendirian? Engkau adalah gunung tempatku bersandar. Tanpamu, aku hanyalah sebatang pohon di tengah badai. Adam, tegas, memberikan semangat. Jangan berkata demikian. Di dalam lembaran ini ada kompas bagi jiwa yang tersesat. Aku telah mengajarimu rahasia penciptaan. Dan sekarang, Tuhan sendiri yang akan membimbing lisanmu. Mulai detik ini, engkau bukan lagi sekadar putra Adam. Engkau adalah lisan kebenaran di atas bumi. Adam, peganglah. Rasakan beratnya kebenaran ini. Jauhkan kaummu dari lembah keturunan Kabil yang penuh tipu daya. Tegakkan syalat, jaga kesucian, dan jadilah saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wahai Sheets, langit kini menoleh kepadamu. Sheets, suara menguat, penuh determinasi. Demi Dia yang telah menciptakanmu dari tanah dan meniupkan ruhnya, aku terima amanah ini. Ayahanda, aku akan menjaga cahaya ini hingga napas terakhirku, agar nama Tuhan tetap diagungkan di setiap penjuru bumi. Adam, suara melemah, tersenyum lega. Sekarang, pergilah kepada kaummu, katakan pada mereka, sang fajar baru telah tiba. Dengan diterimanya suhuf-suhuf itu, berakhirlah era Adam dan dimulailah era Sheets. Sang nabi baru kini berdiri tegak, memeluk wahyu di dadanya, siap menghadapi dunia yang kian luas dan tantangan yang kian berat. Cahaya kenabian tidak padam, ia hanya berpindah tangan.
Ketika Adam kembali ke tanah, dunia seakan kehilangan arah. Namun, di pundak Sheets, cahaya itu tetap terjaga. Ia bukan sekadar nabi. Ia adalah benteng terakhir yang memisahkan kesucian dari kehancuran. Inilah masa di mana kemuliaan bukan diukur dari pedang, melainkan dari keteguhan memegang janji langit. Sheets berdiri di depan kaumnya, suara lantang, berwibawa, dan tenang. Wahai keturunan Adam, janganlah kalian berpaling pada lembah-lembah di bawah sana, di mana musik dan tipu daya mulai menyesatkan hati. Ayahanda kita telah mewariskan dunia, namun aku diutus untuk mewariskan tujuan dari keberadaan kalian. Seorang pengikut, suara ragu, namun penuh harap. Wahai Nabi Allah, bagaimana kami bisa bertahan? Kaum di lembah itu hidup dalam pesta dan kemudahan, sementara kami di sini menjaga aturan yang berat. Sheets, suara melunak, namun dalam atau deep. Kemudahan yang mereka miliki adalah jerat yang perlahan mencekik jiwa. Apakah kalian pikir kemuliaan itu terletak pada tawa yang sia-sia? Tidak. Kemuliaan adalah saat kau mampu menundukkan sujudmu, sementara dunia memaksamu untuk berdiri sombong. Sheets, di tanganku ada 50 suhuf, lembaran cahaya yang tidak bisa terbakar oleh api nafsu. Selama aku berdiri di antara kalian, aku akan menjadi pengingat bahwa kita adalah milik Allah, dan hanya Kepodenia kita kembali. Jangan biarkan darah Habil menangis untuk kedua kalinya, karena kalian mengkhianati Tuhan. Narator, Sheets memerintah dengan hikmah. Ia membangun aturan, mengajarkan peradaban yang berlandaskan wahyu, dan menjaga garis keturunan manusia agar tetap suci. Di bawah kepemimpinannya, bumi mengenal apa itu kehormatan yang sesungguhnya. Kemuliaan Nabi Sheets bukanlah tentang penaklukan wilayah, melainkan penaklukan hati. Ia menjadi akar dari semua nabi yang akan datang, termasuk Idris AS, yang kelak akan meneruskan pena kebenaran. Sheets adalah bukti bahwa cahaya Tuhan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Dunia tidak lagi sesederhana saat Adam pertama kali menginjakkan kaki. Di dataran rendah, api kesesatan mulai menyala. Keturunan Kabil telah membangun peradaban yang memuja kekuatan dan nafsu. Kini Sheets berdiri di perbatasan, menjadi satu-satunya penghalang agar kegelapan itu tidak menelan seluruh umat manusia. Utusan kaum Kabil, suara licik, penuh godaan, dan meremehkan. Mengapa kau mengurung kaummu di puncak gunung yang sunyi ini, Sheets? Lihatlah ke lembah kami. Kami memiliki musik yang memabukkan, wanita-wanita yang bersolek, dan kebebasan tanpa batas. Ikutilah kami, dan tinggalkan aturan kuno ayahmu itu. Nabi Sheets, suara sangat tenang, berat, dan penuh wibawa tidak terpancing. Kebebasan yang kau tawarkan adalah rantai yang akan membelenggu jiwa kalian. Kalian menyebutnya pesta, namun aku melihatnya sebagai duka yang terselubung. Kalian membangun istana di atas pasir, sementara aku membangun pondasi di atas kebenaran yang abadi. Utusan kaum Kabil tertawa sinis. Kebenaran tidak bisa memberi kita makan. Kebenaran tidak membuat kita kuat. Kami memiliki senjata. Kami memiliki kesenangan. Apa yang kau miliki selain lembaran-lembaran kulit tua itu? Nabi Sheets, suara mengeras, penuh energi spiritual atau powerful. Aku memiliki janji Tuhan yang tidak akan pernah diingkari. Lembaran ini adalah cahaya bagi mereka yang tidak ingin tersesat dalam kegelapan yang kalian banggakan. Pergilah, jangan bawa bau busuk kemaksiatanmu ke tanah yang suci ini. Jika kalian melintasi batas ini, kalian tidak hanya berhadapan denganku, tapi kalian sedang menantang murka Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tantangan Sheets bukan hanya soal pedang, tapi soal menjaga hati agar tidak tergiur oleh gemerlapnya kesesatan. Ia adalah penjaga garis api. Selama Sheets berdiri, kebenaran memiliki pembela. Namun, bayang-bayang di lembah sana terus mengintai, menunggu satu celah kecil untuk menghancurkan segalanya. Waktu adalah sungai yang tak pernah berhenti mengalir, dan bagi sang penjaga cahaya, muaranya telah terlihat. Tubuh yang telah ribuan kali bersujud itu kini mulai merapuh. Namun jiwanya justru kian bersinar terang menatap jemputan langit. Disinilah, di ambang nafas terakhir,
sejarah manusia bersiap kehilangan pelita terbesarnya. Nabi Syeds, suara parau, sangat lemah. Namun setiap katanya terdengar jernih dan berwibawa. Mendekatlah, putraku. Jangan biarkan air matamu memadamkan keteguhan hatimu. Lihatlah tanganku yang gemetar ini. Ia tidak lagi sanggup memegang suhuf, tapi jiwaku telah memahat isinya di dalam dadamu. Anusi putra Syeds, suara bergetar, menahan tangis. Ayahanda, ayahanda, bagaimana bumi bisa tetap terang jika matahari seperti engkau harus terbenam? Siapa yang akan membentengi kami dari kegelapan di lembah sana saat engkau telah tiada? Nabi Syeds tersenyum dalam suara penuh ketenangan. Bukan aku yang menjagamu putraku, tapi Dia yang menciptakan aku dan kau. Ingatlah wasiat, jangan pernah biarkan kaki-kaki kalian melangkah menuruni gunung suci ini. Jangan biarkan tangan kalian menyentuh kemaksiatan kaum Kabil. Jika kau menjaga batas itu, Tuhan akan menjaga jiwamu. Nabi Syeds, nafasnya semakin pendek, namun matanya seakan melihat sesuatu yang indah. Ayahanda Adam, aku telah menunaikan janji itu. Cahaya yang kau titipkan telah kujaga hingga detik ini tanpa pernah padam. Berbisik lembut, wahai malaikat maut, bawalah aku kembali kepada kekasihku. Anui berbisik penuh hormat, selamat jalan, wahai pengganti Habil, wahai lisan kebenaran. Maka tertutuplah mata sang pembawa 50 suhuf. Syeds wafat meninggalkan dunia yang lebih tertata, meninggalkan garis keturunan yang suci, dan meninggalkan sebuah janji bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ia kembali ke tanah, namun cahaya kenabiannya akan terus merambat, menanti saat di mana pena akan pertama kali diangkat oleh Idris. Ketika dunia masih muda dan kegelapan mulai menemukan celahnya untuk merayap, saat janji mulai dilupakan dan cahaya suci terancam padam oleh ambisi manusia, terdengar suara sang pembawa cahaya. Nabi Anusi, jangan biarkan hati kalian tuli dari bisikan kebenaran. Saksikan kisah seorang pewaris cahaya, sang penenang di tengah badai zaman. Nabi Anusi bin Syeds, sebuah warisan yang takkan lekang oleh waktu. Di zaman ketika bumi masih menyimpan rahasia penciptaan, saat langit nampak begitu dekat dengan ubun-ubun manusia, sebuah janji besar sedang ditenun oleh takdir, bukan sekadar kelahiran biasa. Di balik heningnya malam di bawah naungan bukit-bukit suci, sang pewaris risalah telah tiba. Terdengar suara detak jantung yang menggema pelan. Syeds, sang putra Adam, menatap langit dengan dada bergetar. Ia tahu cahaya nur yang dititipkan kepadanya kini harus berpindah ke dacin yang baru. Nabi Syeds berbisik penuh haru, segala puji bagi pemilik langit. Wahai anakku Anusi, engkau bukan hanya penyambung darahku, tapi engkau adalah tegaknya kebenaran di atas bumi yang luas ini. Anusi, sang manusia yang menenangkan. Kelahirannya adalah sejuk di tengah gersangnya jiwa-jiwa yang mulai mengenal lupa. Dialah yang kelak memimpin kaumnya dengan hikmah saat fitnah mulai membayang di cakrawala. Satu nama, satu cahaya mengalir dalam nadi sejarah. Anusi bin Syeds bin Adam. Waktu terus bergulir dan bayang-bayang mulai memanjang di tanah-tanah pemukiman. Adam telah tiada, Syeds pun telah berpulang. Kini di atas pundak Anusi, langit seolah menitipkan seluruh beratnya wahyu. Ia tidak hanya memimpin sebuah kaum, ia sedang menjaga nyala api kebenaran agar tidak padam oleh badai kelalaian yang mulai mengintai manusia. Nabi Anusi berdoa, wahai Tuhan yang memisahkan cahaya dari kegelapan, kaumku mulai bertanya tentang jalan pulang. Berikanlah aku lisan yang tajam untuk mengajar, dan hati yang seluas samudera untuk memaafkan. Dan wahyu pun turun, bukan berupa petir
yang menghancurkan, melainkan hikmah yang meresap ke dalam tulang. Anusi diperintahkan, tegakkanlah sujud, ajarkanlah syukur, dan jangan biarkan mereka tersesat di rimba dunia. Nabi Anusi berpidato dan berkata dengan lantang, "Wahai anak cucu Adam, ingatlah, bumi ini adalah titipan, bukan warisan yang bisa kalian rampas sesuka hati. Kita menyembah Dia yang menciptakan ayah kita dari tanah, bukan sujud pada nafsu yang membawa kita kembali menjadi debu." Di bawah pimpinan Anusi, fajar ibadah mulai terorganisir, doa-doa mulai tersusun, dan manusia belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, melainkan pada ketaatan yang tulus. Inilah masa di mana iman bukan lagi sekadar warisan, melainkan sebuah pilihan. Masa Nabi Anusi bin Shits. Ada sesuatu yang tak biasa pada parasnya. Siapapun yang menatap wajah Anusi akan merasakan kedamaian yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Cahaya itu, nur yang diwariskan dari kakeknya, Adam, bersinar terang di keningnya. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menembus hingga ke relung jiwa, meruntuhkan keangkuhan siapapun yang memandangnya. Terdengar suara guntur pelan, diikuti suara hujan yang mulai turun dengan ritme yang indah. Bumi seolah mengenali langkah kakinya. Konon, di bawah kepemimpinannya, langit tidak pernah pelit meneteskan rahmat. Tanah yang mati kembali bernapas, dan pepohonan merunduk memberi hormat saat sang Nabi melintas. Nabi Anusi berdoa, "Wahai bumi yang patuh, wahai langit yang setia, bersaksilah atas keagungan penciptamu. Berikanlah hasilmu agar manusia tahu bahwa syukur adalah kunci dari segala keberkahan." Dialah yang pertama kali mengatur tatanan doa. Di zamannya, kata-kata bukan lagi sekadar alat bicara, melainkan jembatan antara hamba dan sang pencipta. Kecerdasannya melampaui zaman. Ia membagi waktu, menata kehidupan, dan mengajarkan manusia bahwa setiap detak jantung adalah tasbih yang tak boleh terputus. Ia tidak membutuhkan pasukan untuk ditakuti. Ia tidak membutuhkan emas untuk dicintai. Cukuplah kemuliaan yang Allah titipkan pada jiwanya sebagai bukti bahwa Anusi adalah permata di antara awal mula manusia. Terdengar suara api unggun yang berderak kasar dan angin malam yang melolong. Setiap cahaya memiliki bayangan, dan bagi Anusi, bayangan itu mulai merayap dari lembah-lembah jauh. Tempat di mana perintah Tuhan mulai dianggap sebagai beban, dan nafsu mulai dianggap sebagai Tuhan. Kesucian yang dijaga sejak zaman Adam kini terancam retak. Saudara mulai berpaling dari saudara, dan wajah-wajah yang dulu bersujud kini mulai menoleh pada gemerlap dunia yang menipu. Sekarang bisa dibayangkan, di ujung sana, di bawah lembah-lembah orang-orang berkumpul membunyikan musik dan bersenang-senang. Dari bawah lembah, terdengar suara-suara baru, nyanyian yang melalaikan, perhiasan yang menyilaukan, dan fitnah yang dibungkus dengan kesenangan. Kaum Anusi mulai digoda untuk meninggalkan ganeng-ganeng suci demi lembah kemaksiatan. Nabi Anusi berbicara dengan nada pedih, seolah bicara pada kaum yang menjauh. "Wahai kaumku, kaki kalian melangkah menuju jurang, namun kalian menganggapnya taman bunga. Apa yang kalian cari di bawah sana? Kesenangan yang sekejap ataukah kehancuran yang abadi? Inilah cobaan terberatnya, bukan pedang yang melukainya, melainkan melihat satu persatu jiwa yang ia cintai hanyut terbawa arus kesesatan." Nabi Anusi bermunajat dan berdoa, "Ya Allah, dadaku sesak melihat mereka berpaling. Aku adalah penjaga yang melihat serigala mulai masuk ke dalam kawanan. Teguhkanlah mereka yang masih bertahan, dan jangan biarkan cahaya ini padam oleh tenggen-tenggen mereka sendiri." Di tengah pengkhianatan zaman, Anusi berdiri layaknya karang, dihina oleh mereka yang sesat, ditinggalkan oleh mereka yang goyah. Namun baginya, lebih baik berdiri sendirian dalam kebenaran daripada tenggelam dalam riuh rendah kesia-siaan. Waktu adalah sungai yang selalu mengalir menuju muara, dan bagi Anusi, riak perjalanannya di dunia telah sampai pada batasnya. Tubuh yang dulu tegap menjaga wahyu,
kini mulai melemah seiring senja yang memerah di ufuk barat. Namun, meski raganya meredup, cahaya di keningnya tak pernah sedetik pun memudar. Ia tahu, tugasnya telah usai. Nabi Anusi suara berbisik, berat dan tenang berkata, "Kainan, kemarilah putraku, dekatkan telingamu pada napas ayahmu yang terakhir." Kainan suara terisak pelan menjawab, "Aku di sini ayah, aku mendengarmu." Nabi Anusi, dunia ini akan semakin riuh oleh suara-suara palsu. Jangan biarkan hatimu tuli dari bisikan kebenaran. Jaga kaummu, jaga sujudmu. Teruskanlah cahaya ini hingga tiba saatnya ia sampai pada tangan yang telah dijanjikan. Detak jantung Nabi Anusi mulai melemah. Dengan satu helaan napas yang penuh kedamaian, sang penjaga risalah itu memejamkan mata. Tidak ada ketakutan, hanya kerinduan untuk kembali bertemu dengan sang pemilik jiwa. Bumi bergetar pelan, seolah ikut melepas kepergian seorang kekasih Tuhan. Anusi bin Shits bin Adam telah berpulang, meninggalkan warisan yang takkan lekang oleh waktu. Sebuah iman yang teguh di tengah badai zaman. Ia pergi, namun cahayanya tetap tinggal, mengalir dalam darah para nabi, menanti fajar baru yang akan terbit dari garis keturunannya. Nama yang akan selalu dikenang sebagai sang penenang di awal mula dunia. Jauh sebelum peradaban yang kita kenal hari ini berdiri, di masa ketika bumi masih menyimpan rahasia penciptaan yang segar, ada satu nama yang hampir terkubur oleh debu zaman. Seorang penjaga hikmah, putra dari Anusi, cucu dari Nabi Shits, dan cicit langsung dari manusia pertama, Adam alaihissalam. Dia adalah Kinak, sosok yang terpilih bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk mengabadikan kebenaran di atas lembaran-lembaran suci. Di tengah bayang-bayang kaum yang mulai melupakan cahaya Tuhan, Kinak berdiri sebagai mercusuar. Dialah sang penyampai pesan, penjaga literasi pertama manusia, dan pewaris takhta kenabian yang agung. Bersiaplah, kita akan melintasi lorong waktu, menyingkap kisah yang jarang diceritakan tentang perjuangan, ilmu, dan warisan suci sang nabi. Inilah kisah Nabi Kinak bin Anusi. Langit nampak berbeda pada hari itu, seolah alam semesta menahan napasnya, menunggu sebuah janji yang akan segera digenapi. Di sebuah masa di mana garis keturunan manusia masih begitu murni, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim kemuliaan. Di rumah Anusi bin Shits, kegelapan malam seketika tersapu oleh cahaya harapan yang baru. Dia diberi nama Kinak, nama yang akan bergema melintasi milenia. Lahir di bawah naungan doa kakek buyutnya, Adam alaihissalam, yang masih menyaksikan betapa indahnya tunas baru dari pohon kenabian. Bukan sekadar bayi biasa, Kinak hadir membawa beban amanah yang berat di pundaknya. Di jemari kecil itulah takdir kepemimpinan dan rahasia ilmu-ilmu langit akan mulai digenggam. Tangis pertamanya adalah pengumuman bagi bumi bahwa cahaya Tuhan tidak akan pernah padam, bahwa estafet kebenaran telah resmi berpindah tangan. Mari kita saksikan bagaimana sang bayi tumbuh menjadi penjaga syariat di tengah dunia yang mulai menua. Ketika anak-anak seusianya menghabiskan waktu dengan permainan dunia mata kecil, Kinak justru menatap jauh melampaui cakrawala. Ia tidak mencari kegaduhan, ia mencari makna. Di bawah bimbingan ayahnya Anusi dan kakeknya Nabi Shits, Kinak tumbuh dalam dekapan wahyu. Setiap langkah kakinya di atas tanah berbatu adalah langkah pencarian akan hakikat penciptaan. Konon, ia adalah anak yang lebih banyak mendengarkan detak alam daripada suara manusia. Di saat fajar menyingsing, ia terlihat duduk bersimpuh, menyimak setiap kalimat suci yang diajarkan kepadanya. Sebuah warisan ilmu dari kakek buyutnya, Adam alaihissalam. Kecerdasannya tajam bagai mata pedang, namun hatinya seluas samudera yang tenang. Di usia yang masih belia, Kinak telah memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang bernapas, melainkan tentang menjaga api tauhid agar tetap menyala
di dada manusia. Tangannya yang masih mungil mulai belajar merangkai aksar, mempersiapkan dirinya menjadi sang pencatat sejarah pertama. Ia adalah tunas yang sedang menguatkan akarnya sebelum kelak cabangnya menyentuh langit. Inilah masa di mana karakter sang pemimpin ditempa. Disinilah sang nabi masa depan belajar untuk mendengar bisikan wahyu. Waktu berlalu dan tunas kecil itu kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun bukan kekuatan fisiknya yang membuat orang-orang tertunduk segan, melainkan kedalaman tatapannya. Di masa remajanya, Kinag bin Anusi bukan lagi sekadar murid. Ia adalah pencari yang tak pernah puas. Di saat pemuda lain terlelap, ia terjaga di bawah taburan bintang, membedah lemboran-lemboran syuhuf dan merenungi rahasia langit yang diturunkan kepada para pendahulunya. Ia mulai merasakan sebuah beban yang tak kasat mata, sebuah panggilan yang bergema di sudut jiwanya. Setiap kalimat yang ia tulis dan setiap doa yang ia panjatkan seolah menjadi kepingan puzzle yang sedang disusun oleh sang pencipta. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Godaan dan penyimpangan mulai membayangi manusia. Namun Kinag berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia mengasah lidahnya dengan kebenaran dan menyucikan hatinya dengan kesabaran. Inilah masa transisi yang krusial. Masa di mana seorang pemuda biasa ditempa oleh kesunyian dan ketaatan, hingga ia siap untuk memikul amanah yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Langkah kaki itu kini semakin mantap, dan di ufuk timur fajar kenabian mulai menampakkan cahayanya. Dan akhirnya, saat yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu pun tiba, waktu di mana bumi tak lagi sama dan langit membukakan pintunya bagi seorang hamba pilihan. Di tengah keheningan yang mencekam, cahaya yang tak pernah dilihat mata manusia sebelumnya turun menyelimuti Kinag. Bukan sekadar cahaya, itu adalah beratnya amanah, dan itu adalah wibawa wahyu yang sanggup mengguncang gunung-gunung. Maka terdengarlah perintah itu, perintah yang mengukuhkan dirinya. Bukan lagi sekadar putra Anusi, bukan lagi sekadar penjaga kitab. Detik itu juga, Kinag bin Anusi resmi diangkat sebagai Nabi Allah, pembawa risalah di atas bumi. Lihatlah pundak, yang dulunya hanya memikul beban keluarga, kini memikul beban keselamatan umat manusia. Di tangannya syariat kembali ditegakkan. Di lidahnya kebenaran Tuhan menjadi pedang yang membelah kegelapan. Ia berdiri di puncak sejarah. Seorang nabi yang mewarisi kebijaksanaan Adam, kesucian Syits, dan keteguhan Anusi. Kini, ia bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia adalah milik cahaya. Ia adalah milik kebenaran. Zaman baru telah dimulai, dan dunia harus bersiap mendengarkan suaranya. Namun, jalan cahaya tak pernah lepas dari bayang-bayang. Di balik kemuliaan wahyu yang ia bawa, badai besar mulai berkumpul di cakrawala. Ujian sejati bagi sang nabi baru saja dimulai. Bukan lagi sekadar kata-kata bijak yang disambut senyum. Kini Kinag berdiri di hadapan wajah-wajah yang mengeras. Saudara-saudaranya dan kaumnya dulu menghormatinya, kini memandang dengan mata penuh kebencian. Cemoohan mulai dilemparkan bagai batu yang tajam. Fitnah disebarkan di setiap sudut lorong. Mereka yang terjebak dalam kesesatan mulai merasa terancam oleh kebenaran yang dibawa Kinag. Cahaya yang ia bawa dianggap sebagai ancaman bagi kegelapan yang mereka cintai. Dari kejauhan terdengar suara teriakan yang menggelegar. "Cukup, Kinag! Berhenti mengoceh tentang Tuhan yang tak terlihat itu. Kau pikir siapa dirimu? Hanya karena kau keturunan Anusi. Bukan berarti kau bisa merusak tradisi nenek moyang kami dengan tulisan-tulisan anehmu itu." Kemudian orang itu meludah ke tanah dan melanjutkan perkataannya. "Lihatlah sekelilingmu, mereka menertawakanmu. Pilih sekarang, bakar semua lembaran itu dan kembalilah pada kami, atau kami akan memastikan namamu terkubur bersama debu-debu jalanan ini." Nabi Kinag dengan suara tenang jernih namun memiliki kekuatan yang menggetarkan menjawab, "Wahai kaumku, bukan kehormatan diri yang aku cari, dan bukan takhta kalian yang aku inginkan. Kebenaran yang aku bawa bukanlah milikku, melainkan milik Dia yang menghidupkan dan mematikanmu.
kalian bisa menghancurkan lembaran-lembaran ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang telah terukir di langit. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Namun ketahuilah, cahaya Allah tidak akan pernah padam oleh tiupan mulut-mulut kalian. Suasana memanas, amarah sang pemimpin kaum meledak. Perintah penangkapan pun diserukan. Inilah detik-detik paling berbahaya dalam hidup Kinak. Sebuah titik balik di mana darah dan iman akan menjadi saksi sebuah perjuangan agung. Dapatkah kalian bayangkan kesunyian hatinya? Diasingkan di tanah kelahirannya sendiri, dihina oleh mereka yang ia cintai, namun tetap harus berdiri tegak sebagai pelindung syariat Tuhan. Ini bukan sekadar perlawanan fisik, ini adalah peperangan antara keyakinan dan kesombongan. Kinak tidak hanya melawan manusia, ia sedang menghadapi hantaman badai keraguan yang berusaha memadamkan api iman di dadanya. Disinilah kesabaran sang nabi diuji sampai pada batasnya. Akankah ia goyah? Ataukah cobaan ini justru akan membuat cahayanya bersinar lebih terang dari sebelumnya? Kesabaran yang tak terbatas akhirnya membuahkan buah yang manis. Setelah sekian lama kegelapan mencoba memadamkan cahaya, kini fajar kemenangan itu merekah dengan sangat benderang. Satu persatu, hati yang membatu mulai melunak. Mereka yang dulu mencaci kini bersimpuh mengakui kebenaran. Di bawah kepemimpinan Nabi Kinak, bumi tak lagi hanya menjadi tempat untuk bertahan hidup, melainkan menjadi saksi tegaknya keadilan dan ilmu pengetahuan. Inilah masa keemasan itu. Masa di mana Kinak bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tapi juga arsitek peradaban. Ia mengatur tatanan kehidupan, mengajarkan cara bercocok tanam yang berkah, dan membangun kota-kota yang berlandaskan pada ketaatan kepada Sang Pencipta. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebodohan yang menyelimuti. Suara kebenaran bergema dari mimbar-mimbar suci hingga ke pelosok lembah. Kinak telah berhasil mengubah padang pasir yang tandus menjadi taman iman yang rimbun. Dunia melihat sebuah keajaiban. Bagaimana satu orang yang teguh mampu meruntuhkan gunung kesombongan dan membangun menara kedamaian. Inilah puncak pengabdiannya, sebuah warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Namun, di balik kejayaan ini, sang nabi tahu bahwa tugasnya di bumi hanyalah sebuah persinggahan. Setiap matahari yang terbit, suatu saat pasti akan terbenam, dan bagi sang penjaga cahaya waktu untuk kembali ke haribaan Sang Pencipta telah memanggil. Di pembaringannya yang tenang, Nabi Kinak memandangi dunia yang telah ia ubah dengan tangannya. Tak ada penyesalan, hanya kedamaian yang terpancar dari wajahnya yang telah menua dalam ketaatan. Namun, sebelum napas terakhirnya terlepas, ia memanggil putranya Mahlai dengan suara yang lemah namun penuh wibawa. Ia membisikkan wasiat terakhir, bukan tentang harta, bukan tentang takhta dunia, melainkan tentang menjaga api tauhid agar jangan sampai padam. Ia menitipkan umatnya, ia menitipkan syariatnya, ia menitipkan masa depan manusia di pundak sang putra. Dan tepat saat fajar mulai menyapu kegelapan, sang nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Bumi seakan terdiam, langit seolah merunduk hormat, melepas kepulangan ruh yang begitu mulia. Kinaa bin Anusi telah tiada, meninggalkan warisan ilmu dan peradaban yang takkan lekang oleh waktu. Ia telah menyelesaikan tugasnya, ia telah menunaikan janjinya. Namun cahaya yang ia nyalakan tidak ikut padam. Estafet kenabian kini telah beralih, dan sejarah akan terus mencatat namanya dengan tinta emas. Ada nama-nama yang bergema kuat di langit, namun nyaris tak terdengar di bumi. Nama-nama yang membawa amanah berat di zaman yang hampir terlupakan oleh sejarah. Di tengah hirik pikak ribuan nabi yang diutus ke dunia, terselip satu sosok yang kisahnya menyimpan rahasia tentang ketaatan dan keteguhan luar biasa. Beliau adalah Nabi Mahyail alais. Siapakah sebenarnya sosok yang jarang dikisahkan ini? Benarkah beliau diutus untuk kaum yang keras kepala? Ataukah kehadirannya adalah simbol dari cahaya yang menembus kegelapan terdalam? Siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita menyusuri lorong waktu, menyingkap tabir sejarah yang tertutup
debu zaman dan memetik hikmah dari jejak suci sang pembawa risalah. Dunia saat itu sedang tidak baik-baik saja. Langit seolah meredup dan bumi seakan jenuh dengan langkah kaki manusia yang melupakan Tuhannya. Namun, di tengah pekatnya kabut ketidakpastian itu, sebuah cahaya kecil mulai berpijar. Lahirnya Nabi Mahyail bukan sekadar kelahiran biasa. Ia hadir sebagai jawaban atas doa-doa yang tersembunyi di lubuk hati mereka yang merindukan kebenaran. Sejak tangis pertamanya memecah kesunyian, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah wibawa kenabian yang terpancar bahkan sebelum ia mampu berucap. Masa kecilnya bukanlah tentang permainan duniawi. Di saat anak-anak seusianya larut dalam kesenangan, Mahyail tumbuh dalam pelukan sunyi dan perenungan. Matanya tidak melihat dunia sebagaimana kita melihatnya. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta dalam setiap hembusan angin dan butiran pasir. Banyak yang bertanya-tanya, kekuatan apa yang tumbuh di dalam jiwa kecil itu? Mengapa tatapannya begitu dalam? Seolah ia sudah mengetahui beban berat yang akan diletakkan di pundaknya kelak. Inilah awal dari sebuah perjalanan besar, sebuah masa kecil yang ditempa oleh kesunyian, dipandu oleh wahyu, dan dipersiapkan untuk mengguncang hati yang membatu. Tahun berlalu, bayi yang suci itu kini tumbuh menjadi seorang pemuda. Namun jangan bayangkan ia seperti pemuda kebanyakan. Di saat pemuda seusianya berpesta di bawah gemerlap dunia, Nabi Mahyail lebih memilih menepi, mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di pasar-pasar manusia. Langkahnya membawanya ke puncak bukit yang sunyi, ke dalam gua yang dingin, atau di bawah taburan bintang yang membisu. Di sana ia berdiri sebagai saksi bisu atas kerusakan moral kaumnya. Hatinya menjerit melihat ketidakadilan. Jiwanya meronta melihat penyembahan yang salah arah. Inilah fase di mana Nabi Mahyail dididik langsung oleh sunyi. Ia berguru pada alam, membaca rahasia di balik pergantian siang dan malam. Orang-orang menyebutnya aneh, sebagian menganggapnya gila. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik diamnya Nabi Mahya sedang menempa pedang ketaatan yang tak akan pernah patah. Namun kegelisahan itu kian memuncak. Tubuhnya terasa semakin sempit bagi jiwanya yang begitu besar. Ada sebuah panggilan yang mulai menggema di telinganya. Suara tanpa rupa yang memanggil namanya dari balik ufuk. Dia sedang berada di ambang batas. Selangkah lagi menuju gerbang cahaya. Sesaat lagi status pemuda biasa akan ditinggalkan selamanya demi sebuah gelar yang paling berat di muka bumi, utusan Tuhan. Malam itu, alam semesta seolah menahan napas. Tak ada angin yang berani berhembus. Tak ada daun yang berani jatuh. Di puncak kesunyian yang paling dalam takdir yang telah tertulis sejak zaman azali, akhirnya tiba menagih janji. Secercah cahaya yang tak sanggup ditampung oleh mata manusia turun menembus langit. Langit terbelah oleh wibawa yang tak terlukiskan. Di sana, di titik paling terpencil di bumi, Nabi Mahyail tidak lagi sendirian. Panggilan itu datang bukan dengan bisikan, melainkan dengan getaran yang merobohkan seluruh keangkuhan jiwa. Sebuah mandat suci dijatuhkan. Nama Nabi Mahyail kini bukan lagi sekadar nama manusia, melainkan sebuah tanda, sebuah peringatan, sebuah lentera bagi jiwakwa yang tersesat. Tubuhnya menggigil di bawah beratnya wahyu. Jantungnya berdegup seirama dengan perintah Sang Pencipta. Detik itu juga langit dan bumi menjadi saksi bahwa seorang penyambung lidah Tuhan telah berdiri di atas tanah. Nabi Mahyail telah kembali, bukan sebagai pemuda yang penuh tanya, melainkan sebagai sang pembawa berita. Dia bangkit dengan cahaya di dadanya dan kebenaran di lisannya. Perang melawan kegelapan resmi dimulai. Langkah itu tak lagi ragu. Nabi Mahyail berjalan membelah kerumunan, membawa kebenaran yang menyilaukan mata bagi mereka yang terbiasa dalam kegelapan. Ia berdiri di jantung kota di hadapan singgasana yang dibangun dari tetesan keringat dan darah rakyat yang tertindas. Dengan suara yang tenang namun mampu meretakkan keangkuhan,
Ia berseru, "Tinggalkan berhala-berhala bisu itu, kembalilah pada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan." Sesaat, seisi kota terdiam. Hawa dingin mencekam menusuk tulang para penguasa. Namun, kebenaran adalah musuh bagi mereka yang memuja kekuasaan. Gelak tawa penghinaan meledak, caci maki dilemparkan seperti hujan batu. Mereka menyudutkannya, mengancamnya dengan pedang yang terhunus, dan berusaha memadamkan cahaya itu dengan tenggen-tenggen kotor mereka. Apakah Nabi Mahyail mundur? Tidak, sedikit pun tidak. Semakin keras badai penolakan menerjang, semakin dalam akar imannya menancap ke bumi. Di hadapan ancaman maut, ia berdiri tegak seperti karang yang tak gentar dihantam ombak kegilaan. Pertempuran sesungguhnya telah pecah, bukan tentang pedang melawan pedang, tapi tentang kebenaran abadi melawan kesombongan yang fana. Dan kini sejarah sedang menuliskan akhir yang tak terbayangkan bagi mereka yang berani menantang utusan langit. Kesombongan manusia telah mencapai puncaknya. Di hadapan Nabi Mahyail, mereka menantang dengan angkuh, "Jika benar kau utusan Tuhan, tunjukkanlah sesuatu yang tak sanggup kami lakukan, atau bersiaplah untuk binasa." Mahyail tidak membalas dengan kemarahan. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, bibirnya bergumam dalam doa yang menggetarkan arasi. Ia tidak meminta kekuatan untuk dirinya. Ia meminta bukti untuk hidayah bagi jiwa-jiwa yang buta. Dan terjadilah hukum alam seolah tunduk dan sujud di bawah perintah sucinya. Sesuatu yang mustahil kini tersaji di depan mata. Bumi yang tadinya mati tiba-tiba bergetar. Air memancar dari tempat yang paling kering. Atau mungkin gunung Ganeng seolah tunduk mendengar seruannya. Mata para pembangkang terbelalak. Lidah mereka logika yang mereka agung-agungkan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di titik itu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang ada hanyalah keajaiban murni yang menembus batas nalar manusia. Namun akankah mukjizat ini melunakkan hati yang telah membatu? Ataukah mereka justru akan menyebutnya sebagai sihir yang nyata? Disinilah garis pemisah antara mereka yang beriman dan mereka yang tetap memilih jalan kebinasaan. Setelah badai pertentangan mereda, yang tersisa bukanlah debu peperangan, melainkan kata-kata yang tetap hidup. Meski raga sang nabi telah tiada, pesan yang melampaui zaman yang masih relevan untuk kita, manusia di masa depan. Nabi Mahyail pernah mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kau berhasil menundukkan musuhmu, melainkan saat kau berhasil menundukkan egomu di hadapan kebenaran. Beliau mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah jembatan yang rapuh dan hanya amal yang tulus yang mampu membuatnya tetap tegak. Beliau berpesan, "Janganlah kau mencari cahaya di luar sana jika kau sendiri masih memadamkan lentera di dalam hatimu." Sebuah teguran keras bagi kita yang sering mengeluh tentang kegelapan zaman, namun lupa untuk menjadi lilin bagi sesama. Kebaikan itu tidak pernah sia-sia, meski dunia tidak melihatnya, karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam ketaatan dan setiap keringat yang mengucur dalam kejujuran telah dicatat dengan tinta emas di langit tertinggi. Pesan ini bukan sekadar sejarah, ini adalah kompas, sebuah warisan suci dari seorang Nabi Mahyail bagi siapa saja yang masih ingin menemukan jalan pulang ke haribaan Tuhan. Segala yang datang dari langit pada akhirnya akan kembali ke langit. Matahari, tugas Nabi Mahyail, kini mulai mendekati ufuknya. Tubuh yang dahulu tegak melawan badai, kini mulai merapuh. Namun cahaya di matanya tak pernah sedetik pun meredup. Di detik-detik terakhirnya, tak ada penyesalan, tak ada ketakutan. Yang ada hanyalah rindu yang membuncah untuk bertemu dengan sang kekasih yang telah mengutusnya. Ia berbaring dengan tenang, dikelilingi oleh segelintir pengikut setia yang menangis dalam diam. Lisan yang tak lelah berdakwah itu bergerak perlahan untuk terakhir kalinya, membisikkan asma Tuhan dengan penuh cinta. Nafasnya mengalir lembut selembut angin pagi,
hingga akhirnya malaikat maut datang menjemput dengan penuh hormat, menyambut jiwa yang tenang untuk kembali ke rumah keabadian. Nabi Mahyail telah tiada, namun ia tidak benar-benar pergi. Beliau meninggalkan sebuah jalan yang telah terang benderang, sebuah warisan iman yang tak akan lekang oleh panasnya zaman, dan sebuah nama yang akan selalu harum di lisan para pencari kebenaran. Kisah Nabi Mahyail alaihissalam adalah bukti bahwa meski nama seseorang mungkin jarang disebut dalam buku sejarah manusia, namun jejak kebaikannya tetap abadi di sisi Tuhan. Perjuangan beliau mengingatkan kita bahwa menjadi benar seringkali berarti harus berani berdiri sendirian. Sekarang, bagaimana dengan kalian? Bagian mana dari kisah Nabi Mahyail yang paling menyentuh hati Anda? Ataukah ada nama nabi lain yang kisahnya ingin Anda lihat dalam narasi dramatis seperti ini? Tuliskan pendapat dan request kalian di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan sudut pandang baru bagi kalian, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share video ini ke orang-orang terdekat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah hebat lainnya dari lorong waktu sejarah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama yang terhapus dari riwayat arus utama, namun jejaknya tertanam jauh di bawah lapisan waktu. Bukan sekadar kisah, melainkan sebuah jembatan. Dialah Nabi Mutawatsilah, sosok yang berdiri di persimpangan antara rahasia langit dan takdir bumi. Mengapa namanya jarang terdengar? Benarkah ada hikmah yang sengaja disembunyikan? Bagi mereka yang benar-benar mencari, siapkan hati Anda. Kita tidak hanya sedang bercerita, kita sedang menjemput kembali mutiara yang sempat hilang. Malam itu, alam semesta seolah menahan napas. Angin berhenti berbisik, dan bintang-bintang menggantung lebih rendah dari biasanya, seakan ingin menyaksikan sebuah peristiwa yang akan mengubah garis sejarah. Di tengah keheningan yang mencekam, cahaya itu pun turun, bukan dari ufuk timur melainkan dari sebuah rahim suci yang telah dipilih oleh sang pemilik takdir. Lahirnya Nabi Mutawatsilah alaihissalam bukanlah sekadar tangisan bayi biasa. Itu adalah proklamasi, sebuah tanda bahwa kegelapan tidak lagi berkuasa dan janji langit mulai ditepati. Mereka yang melihatnya merasakan kedamaian yang tak terlukiskan, seolah-olah setiap partikel debu di bumi sujud menyambut sang pembawa risalah. Dia lahir membawa beban langit di pundaknya dan cinta bagi seluruh alam di hatinya. Sejak langkah pertamanya menyentuh tanah, dunia seakan mengenali siapa yang sedang berjalan di atasnya. Kemanapun ia melangkah, bumi seolah melembutkan diri. Pernahkah Anda membayangkan bunga-bunga yang layu mendadak mekar hanya karena bayangannya melintas? Atau awan yang berarak mengikuti perjalanannya demi memastikan terik matahari tak menyentuh kulit sucinya? Ini bukan sekadar kebetulan alam. Di masa kecilnya, Mutawatsilah alaihissalam menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin bagi segala unsur. Hewan-hewan liar tertunduk patuh, bukan karena takut, melainkan karena merasakan kasih sayang yang meluap dari jiwanya. Namun di balik kelembutan itu tersimpan kecerdasan yang melampaui usianya. Kata-kata yang keluar dari lisan kecilnya bukanlah sekadar ucapan bocah biasa, melainkan mutiara hikmah yang membuat para tetua terdiam, menyadari bahwa di hadapan mereka sedang tumbuh seorang guru bagi umat manusia. Terdengar gemuruh suara angin kencang di ketinggian guntur yang bergemuruh jauh di kejauhan, dan suara napas yang berat. Waktunya telah tiba di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, di mana langit dan bumi seolah hanya dipisahkan oleh sehelai benang. Kesunyian itu mendadak pecah, bukan dengan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan getaran yang menghujam langsung ke pusat jiwa. Seluruh sel di tubuhnya bergetar. Alam semesta seakan tunduk dalam hikmat yang luar biasa. Saat perintah pertama itu turun, terlihat kilatan cahaya yang menyilaukan transisi cepat antara kegelapan gunung dan cahaya putih. Nabi Mutawatsilah alaihissalam terpaku. Beban wahyu itu begitu berat,
seandainya ia diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Namun, hatinya telah dipersiapkan untuk menjadi wadah bagi firman suci. Detik itu berakhirlah masa perenungan dan dimulailah sebuah perjuangan. Cahaya yang selama ini tersimpan dalam dirinya kini diperintahkan untuk menyinari dunia yang sedang sekarat dalam kegelapan. Terdengar suara api yang berderak, langkah kaki banyak orang yang kasar, dan gumaman massa yang tidak puas. Namun, cahaya tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Bagi mereka yang terbiasa dalam kegelapan, kebenaran adalah ancaman dan kejujuran adalah musuh yang harus dibungkam. Nabi Mutawatsilah alaihissalam mulai berdiri di tengah pasar, di atas bukit, di setiap sudut kota. Namun, bukan dukungan yang ia terima, melainkan caci maki yang tajam, lemparan batu yang dingin, dan tatapan benci dari orang-orang yang pernah ia cintai. Ia dikucilkan, ia dihina sebagai penyair yang gila. Namun di setiap tetes darah dan keringat yang jatuh ke tanah, Nabi Mutawatsilah hanya berbisik dalam doanya, "Ya Tuhan, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Cahaya telah turun, namun dunia yang terbiasa dalam gulita tidak siap untuk melihat. Seketika ketenangan berubah menjadi badai. Ujian demi ujian datang silih berganti, mencoba meruntuhkan pundak yang membawa beban langit. Fitnah mulai disebarkan seperti api di padang rumput yang kering. Mereka yang dulu memujinya kini memalingkan muka. Mereka yang dulu memanggilnya jujur kini meneriakkan kata pendusta tepat di hadapan wajahnya. Bukan hanya lisan yang menyakiti, tangan-tangan kejam pun mulai bertindak. Jalanan yang ia lalui ditaburi duri. Ambisi-ambisinya coba dibeli dengan harta, dan nyawanya mulai dipertaruhkan di ujung belati. Namun lihatlah sang pembawa cahaya itu. Di tengah badai cacian, ia tetap tegak seperti karang. Bukan karena ia tak merasakan sakit, tapi karena cintanya pada sang pengutus jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada manusia. Badai itu tidak menghancurkannya. Ia justru sedang menempah baja yang lebih kuat. Karena mereka tidak sadar, semakin besar ujian yang mereka berikan, semakin terang cahaya yang terpancar dari jiwanya. Kesabaran ada batasnya, namun kebenaran tidak memiliki akhir. Saat kaumnya tertawa congkak dan menantang kehancuran langit, memutuskan untuk berhenti diam, Mutawatsilah alaihissalam mengangkat tangannya ke angkasa, bukan untuk mengutuk, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak berdiri sendirian. Di detik itu, hukum alam seolah bertekuk lutut di bawah perintah Sang Khalik. Mata yang tadinya penuh kebencian, kini terbelalak dalam ketakutan. Lisan yang tadinya penuh caci maki, kini terkunci dalam keluh. Sebuah mukjizat agung terpampang nyata di depan mata mereka, sebuah bukti yang tak bisa dibantah oleh logika manusia manapun. Bumi bergetar, langit bersaksi. Itu bukan sekadar pertunjukan kekuatan, itu adalah peringatan terakhir bahwa siapapun yang melawan cahaya pada akhirnya akan ditelan oleh kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Badai itu tidak berlangsung selamanya, karena pada akhirnya kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Dan saat matahari kebenaran itu terbit sepenuhnya, bayang-bayang kebatilan tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Satu demi satu, mereka yang dulu mencibir mulai tertunduk, bukan karena pedang yang memaksa leher mereka, melainkan karena keagungan akhlak Nabi Mutawatsilah yang meruntuhkan benteng kesombongan di hati mereka. Kemenangan ini bukanlah tentang kehancuran lawan, melainkan tentang kembalinya manusia kepada fitrahnya. Kota yang dulunya bising dengan makian, kini berganti dengan senandung zikir dan harmoni yang telah lama hilang. Di puncak kejayaannya, beliau tidak memilih takhta emas. Beliau memilih tetap menjadi pelayan bagi Sang Pencipta, menunjukkan pada dunia bahwa kemenangan sejati adalah saat nafsu terkalahkan oleh cinta dan keangkuhan sujud di hadapan kebenaran. Setiap perjalanan memiliki garis akhir, dan bagi sang pembawa risalah, waktu untuk kembali ke haribaan Sang Pencipta pun tiba. Namun, kematian hanyalah sebuah pintu. Tugasnya di bumi telah usai,
namun cahayanya baru saja mulai berpendar. Detik-detik terakhir Nabi Mutawatsilah alaihissalam bukanlah tentang kesedihan yang gelap. Itu adalah perpisahan yang agung. Di sisa napasnya, yang ia ingat bukan deritanya, melainkan kita umat yang ia cintai tanpa syarat. Beliau pergi tanpa meninggalkan tumpukan harta atau istana yang megah. Yang ia wariskan adalah sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah jalan menuju kebenaran, sebuah pelita bagi mereka yang tersesat, dan hikmah yang takkan lekang oleh zaman. Kini tugas itu beralih ke tangan kita. Akankah kita membiarkan warisan itu tertimbun debu sejarah? Ataukah kita akan menjadi pembawa estafet cahaya itu di zaman ini? Semoga kisah ini menjadi lebih dari sekadar tontonan. Semoga ia menjadi detak jantung bagi iman kita. Terima kasih telah berjalan bersama kami menyusuri jejak Nabi Mutawatsilah alaihissalam. Lihatlah tanah Shinar, tempat di mana batu dan lumpur diubah menjadi menara kesombongan. Di sini, di bawah bayang-bayang kemegahan Mesopotamia, kaum Nabi Sari hidup dalam kelimpahan yang membutakan. Mereka lupa akan deru air bah yang pernah menyapu bumi. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan pembangunan, mereka mulai membangun tuhan-tuhan baru dari ambisi mereka sendiri. Disinilah Nabi Sari berdiri, seorang asing di tengah kaumnya sendiri, meneriakan nama Tuhan yang mulai mereka lupakan. Selamat datang di tanah Shinar, jantung Mesopotamia, sebuah tempat di mana sungai Tigris dan Eufrat mengalirkan kemakmuran, namun juga menjadi saksi bisu atas tumbuhnya benih-benih kesombongan yang paling pekat. Kaum Nabi Sari bukanlah bangsa yang lemah. Mereka adalah para arsitek ambisi, para penakluk alam yang berhasil mengubah lumpur menjadi istana. Di tangan mereka, batu bata dibakar untuk menantang langit, dan aspal perekat digunakan untuk membangun dinding-dinding yang mereka pikir takkan pernah runtuh. Namun, di balik tembok-tembok megah itu, ada sesuatu yang membusuk. Ingatan tentang dahsyatnya air bah Nabi Nuh telah menguap bersama angin gurun. Bagi mereka, cerita tentang azab hanyalah dongeng pengantar tidur. Kemanusiaan mulai terpecah dalam kasta yang kuat menindas yang lemah, dan emas menjadi Tuhan yang baru bagi mereka. Kultus-kultus kuno kembali bangkit. Mereka mulai memuja kekuatan alam, mengagumi bintang-bintang, seolah mereka adalah pencipta, dan menciptakan berhala dari ego mereka sendiri. Inilah dunia di masa Sari, sebuah peradaban yang berada di puncak kejayaan teknologinya, namun berada di titik nadir spiritualnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh tipu daya dan menara-menara yang angkuh, mendaki awan Nabi Sari berjalan. Ia melihat kehancuran yang tak kasat mata di mata kaumnya, dan dari bibirnya sebuah peringatan akan segera meledak, menantang kedamaian palsu tanah Shinar. Sejarah mencatat, setelah bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, dunia seolah lahir kembali. Namun, seiring waktu, manusia kembali berpencar, membangun kota-kota besar, dan perlahan mulai melupakan janji suci kepada Sang Pencipta. Disinilah, di tengah transisi zaman yang rapuh, sosok Nabi Sari muncul. Para ahli silsilah seperti Ibnu Katsir menempatkan Sari di posisi yang sangat krusial. Ia adalah putra dari Abir dan kakek buyut dari Ibrahim Al-Khalil. Dalam literatur lain, ia dikenal dengan nama Reu. Meski namanya tidak tertulis dalam lembaran wahyu Al-Quran, keberadaannya adalah bukti bahwa cahaya iman tidak pernah benar-benar padam. Bayangkan, sebuah masa di mana kemusyrikan mulai merayap masuk ke hati manusia. Nabi Sari berdiri sebagai benteng. Tugasnya berat, memastikan bahwa garis keturunan yang akan melahirkan para nabi besar tetap terjaga kesuciannya. Ia bukan sekadar nama dalam daftar. Ia adalah jembatan spiritual yang menghubungkan keteguhan Sam bin Nuh dengan kecerdasan Tauhid Ibrahim. Beberapa riwayat menyebutnya sebagai seorang nabi bagi kaumnya, sementara yang lain melihatnya sebagai wali yang bijaksana. Namun satu hal yang pasti, tanpa keteguhan orang-orang seperti Sari,
dalam menjaga tradisi tauhid di masa gelap. Sejarah iman mungkin akan memiliki wajah yang berbeda. Dunia saat itu sedang menahan napas di tanah sinar yang luas, di bawah langit yang menyaksikan keruntuhan moral manusia pasca banjir besar. Seorang anak laki-laki lahir ke dunia. Ia diberi nama Sari. Namun, sejak tangisan pertamanya pecah, para tetua tahu ini bukan sekadar kelahiran biasa. Ia lahir di era transisi yang berbahaya, era di mana ingatan tentang dahsyatnya air bah mulai memudar, digantikan oleh kesombongan manusia yang ingin menantang langit. Di tengah gemuruh ambisi duniawi itu, Sari tumbuh dengan ketenangan yang menghujam bumi. Memasuki usia remaja, saat pemuda sebayanya mulai terpikat oleh kemilau berhala dan kekuasaan, Nabi Sari justru sering terlihat menyendiri dalam perenungan. Di bawah naungan ayahnya, Abir, ia menyerap setiap tetes hikmah kuno yang diwariskan oleh kakek moyangnya, Sambinu. Ada beban yang berat di pundak remajanya. Tatapan matanya tajam, seolah mampu menembus waktu, melihat jauh ke depan, menuju keturunannya kelak yang akan menghancurkan berhala-berhala itu. Di saat Mantemonnya sibuk membangun menara kesombongan, Sari sibuk membangun pondasi iman di dalam jiwanya. Nabi Sari bukan remaja biasa. Ia adalah benih yang sedang dipersiapkan semesta untuk menjaga agar silsilah suci ini tak ternoda oleh dibu-dibu kemusyrikan yang mulai berterbangan. Kesabaran langit ada batasnya. Di sebuah masa di mana bumi mulai sesak oleh pengkhianatan manusia terhadap Tuhannya, sebuah panggilan agung akhirnya turun, bukan kepada mereka yang bertahta di istana emas, melainkan kepada Dia yang hatinya telah lama terjaga dalam kesunyian. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Langit seakan terbuka, membawa titah yang menggetarkan sukma. Nabi Sari bin Arfasyad tidak lagi sekadar penjaga silsilah. Di pundaknya, kini diletakkan amanah yang paling berat, sekaligus paling mulia di muka bumi. Ia diangkat menjadi utusan, menjadi suara di tengah kesunyian, menjadi kompas bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Cahaya kenabian kini menyatu dalam darahnya, sebuah cahaya yang telah menempuh perjalanan panjang dari Adam, Idris, hingga Nuh, dan kini cahaya itu bersemayam kuat pada dirinya. Tugasnya sudah jelas, menantang arus zaman yang kelam. Ia berdiri tegak menghadapi badai kesyirikan, menyampaikan kalimat tauhid dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Inilah awal mula perjuangannya, sebuah babak baru yang akan menentukan arah garis keturunan suci menuju kelahiran sang kekasih Allah, Ibrahim Al-Khalil. Nabi Sari, sang pembawa panji kebenaran di era yang terlupakan. Garis peperangan telah ditarik. Sejak kalimat La ilaha illallah keluar dari lisan Nabi Sari, ketenangan palsu di tanah Shinar pecah berkeping-keping. Sang pembawa peringatan kini berdiri tepat di bawah beang-beang menara yang mereka agungkan. Lihatlah perdebatan itu. Para pembesar kaum tertawa mengejek. Wahai Sari, jika Tuhanmu memang penguasa langit, mengapa ia tidak meruntuhkan menara-menara kami? Mengapa ia membiarkan kami berkuasa atas sungai dan tanah ini? Mereka merasa aman di balik tembok-tembok tinggi, tidak menyadari bahwa fondasi yang paling rapuh bukanlah pada batu bata mereka, melainkan pada jiwa mereka sendiri. Kejadian menarik pun terjadi. Suatu ketika, saat mereka sedang merayakan festival pemujaan bintang, Nabi Sari menunjuk ke arah langit. Seketika, kegelapan yang tak terduga menelan matahari. Di tengah kegelapan total itu, suara Sari mengguntur. Inilah tanda bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak memiliki kuasa sedikit pun atas cahaya dan kegelapan. Konflik pun memuncak. Mereka mencoba membungkamnya, menuduhnya sebagai penyihir yang memecah belah persatuan bangsa. Namun, setiap kali mereka mencoba menyentuh sang nabi, sebuah kewibawaan yang tak kasat mata membuat tenggen-tenggen mereka gemetar. Ketegangan itu bukan lagi soal kata-kata, tapi soal perlawanan antara kegelapan yang angkuh dan cahaya yang tak mau padam. Tapi bagi mereka yang hatinya telah mengeras seperti batu di Shinar mukjizat, hanyalah sihir, dan kebenaran hanyalah ancaman bagi kenyamanan mereka. Nabi Sari terus melangkah, meski setiap langkahnya diikuti oleh kebencian yang mendidih.
Nabi Sari mungkin tidak meninggalkan monumen batu yang megah atau kota yang namanya tertulis di buku sejarah dunia. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah mata rantai iman yang tak terputus. Dari keteguhannya di tanah Shinar, mengalirlah darah para pemimpin, para nabi, dan sang kekasih Allah, Ibrahim Al-Khalil. Ia membuktikan bahwa meski dunia berubah menjadi gelap, cahaya tauhid akan selalu menemukan jalannya melalui jiwa-jiwa yang setia. Sejarah sering melupakan nama-nama di balik layar. Namun, langit tidak pernah salah mencatat. Nabi Sari adalah bukti bahwa setiap perjuangan dalam menjaga kebenaran, sekecil apapun itu dalam pandangan manusia, adalah fondasi bagi peradaban yang besar di masa depan. Satu nama, satu janji, dan satu warisan yang abadi. Terima kasih telah menyelami misteri sejarah bersama kami. Sampai jumpa di kisah para nabi selanjutnya yang akan mengubah cara Anda melihat dunia. Jangan biarkan cahaya itu padam. Klik video di sebelah kiri untuk melihat kisah nabi lainnya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan mata rantai sejarah selanjutnya.